Yo, balik lagi di channel Yehanedi. Tempat di mana kita bakal buktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu asik loh. Oke, siap-siap ya. Kali ini kita bakal time travel buat ngelihat salah satu kisah comeback paling epik dalam sejarah Nusantara, kerajaan Kahuripan dan rajanya yang legendaris, Airlangga. Ini cerita tentang bangkit dari kehancuran total, jadi penguasa yang disegani. Coba bayangin deh suasananya. Kaos total. Tahun 1016, kerajaan Medang yang lagi jaya-jayanya, tiba-tiba hancur lebur. Diserang, dibakar, luluh lantak cuma dalam semalam. Nah, di tengah semua kekacauan itu, ada seorang pangeran yang harus kabur buat nyelamatin nyawanya. Namanya Airlangga. Dia satu-satunya harapan yang tersisa, tapi sekarang malah jadi buronan di negerinya sendiri. Terpaksa, dia lari masuk ke hutan belantara cuma buat bertahan hidup. Dan ini bukan cuma sehari atau 2 hari loh, 3 tahun guys. 3 tahun penuh dia hidup kayak seorang pertapa, jauh dari kemewahan istana, menempa dirinya di alam liar. Sampai akhirnya di tahun 1019, para utusan datang nyamperin dia. Sisa-sisa rakyat yang masih setia manggil dia buat pulang. Dan tugasnya, sebuah misi yang kedengarannya mustahil, bangun lagi kerajaan dari puing-puing. Dan Airlangga pun menjawab panggilan takdir itu. Ini bukan lagi soal balas dendam, tapi soal membangun sebuah warisan. Dan yang gokilnya, dia tuh udah kayak punya resepnya sendiri. Coba lihat nih formula sakti Airlangga buat bikin kerajaannya jadi super kuat. Pertama, beresin infrastruktur. Kedua, genjot ekonomi. Ketiga, kembangin budaya. Dan keempat, satukan wilayah. Wah, strateginya lengkap banget. Langkah pertamanya, dia atasin masalah paling dasar, air. Dia bangun bendungan Waringin Sapta. Ini proyek raksasa pada masanya, dan langsung nyelesain 2 masalah sekaligus. Banjir tahunan berhenti, dan sawah-sawah jadi super subur. Rakyat senang, negara pun jadi stabil. Selanjutnya, ekonomi digenjot habis-habisan. Pelabuhan Hujung Galuh itu di-upgrade jadi pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dari berbagai negara datang, ekspor-impor lancar jaya, kas negara jadi penuh. Kahuripan pun jadi pemain penting di Asia Tenggara. Tapi, seorang raja yang hebat itu nggak cuma mikirin perut dan duit kan? Dia juga mendukung penuh para seniman. Dari sinilah lahir Kakawin Arjuna Wiwaha. Ini karya sastra yang ceritanya keren banget. Soalnya, kisah Arjuna di dalamnya itu seakan-akan cerminan dari perjuangan Airlangga sendiri. Semacam propaganda, tapi dengan level sastra yang tinggi. Oke, kerajaan udah makmur, musuh-musuh udah ditaklukkan. Tapi ternyata masih ada satu masalah besar terakhir, dan yang ini datangnya dari dalam keluarganya sendiri. Coba deh, bayangin kamu ada di posisi Airlangga. Punya 2 anak laki-laki, dua-duanya sama-sama berhak jadi raja. Tapi tahtanya cuma ada 1. Gimana caranya biar mereka nggak perang saudara buat ngerebutin warisan? Wah, dilema berat kan? Nah, di saat genting kayak gini, muncullah satu tokoh legendaris. Namanya Empu Barada. Dia bukan cuma penasihat biasa. Dia ini seorang pendeta Buddha yang konon katanya punya kekuatan super. Terus solusinya gimana? Sumpah, ini benar-benar kayak adegan di film fantasi. Menurut legenda, Empu Barada ini terbang, lalu dia nuangin air dari sebuah kendi. Dan air itu secara ajaib jadi garis perbatasan alami yang ngebelah kerajaannya jadi 2. Hasilnya, lahirlah 2 kerajaan baru. Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu, yang nantinya kita kenal sebagai Kerajaan Kadiri. Nggak ada perang saudara, semua damai. Ini bukan cuma soal sihir. Ini adalah diplomasi tingkat dewa. Kerennya, cerita super epic ini ninggalin jejak-jejak nyata yang bisa kita lihat. Yuk kita tur virtual singkat ke beberapa peninggalan Kahuripan yang masih ada sampai sekarang. Pertama, kita ke situs semen di Kediri. Di sini ada sisa-sisa gapura sama arca Garuda Wisnu Kencana. Nah, arca ini jadi simbol Airlangga sebagai titisan Dewa Wisnu. Auranya tuh megah banget, kerasa gitu wibawanya. Lanjut ada Candi Belahan. Ini sih bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Ada patung Dewi Laksmi yang ngeluarin air suci. Dan airnya itu ngalir terus-menerus selama 1000 tahun lebih. 1000 tahun guys, gak berhenti. Gimana caranya coba? Dan buat yang mungkin mikir ini cuma dongeng, nih ada prasasti batu. Ini kayak bukti otentik, kayak akun terverifikasinya Raja Airlangga. Isinya catatan nyata tentang kebijakan dan hadiah yang dia kasih buat rakyatnya. Sejarahnya beneran ada.
Nah, dari semua pencapaiannya yang luar biasa itu, menurut kalian warisan terbesar dari Airlangga itu sebenarnya apa sih? Apakah proyek pembangunannya yang visioner, dukungannya pada seni dan sastra, atau justru kemampuannya menciptakan kedamaian dan mencegah perang saudara? Coba deh tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget pengen tahu sudut pandang kalian semua. Oke deh, itu tadi kisah comeback yang luar biasa dari Raja Airlangga. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, udah tahu kan harus ngapain? Langsung aja tekan tombol subscribe dan kasih like-nya. Sampai ketemu di penjelajahan sejarah berikutnya. Ciao!